anak-anak, Assalamualaikum. Semangat pagi. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sudah siapkan anak-anak untuk belajar? Sebelum belajar, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku dan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Kita mulai ke pembelajarannya. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja, Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya. Ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Nah, anak-anak, ini penggalan teks bacaan milik Udin. Kita baca bersama yuk. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Kira-kira ada yang tahu tidak kalimat saran dari teks tersebut apa ya? Iya, ini dia kalimat sarannya. Karena susu sapi segar hanya memiliki daya tahan 5 jam saja, maka sebaiknya susu sapi yang telah dibuka harus segera dihabiskan agar susu tidak cepat basi dan rasanya tidak berubah. Selanjutnya, Miss Deli akan memberikan sedikit informasi bagaimana cara membuat tempe. Bahan yang digunakan untuk membuat tempe adalah kacang kedelai, ragi tempe, serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kedua, kacang kedelai direndam selama 12 sampai 18 jam. Ketiga, kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Keempat, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kelima, kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Keenam, kacang kedelai ditaburi ragi dan dibungkus dengan daun pisang. Ketujuh, kacang kedelai dibungkus dan dibiarkan selama 2 hari sampai menjadi tempe. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan membuat menu masakan dari tempe. Sambil mengolah tempe, Siti dan teman-teman bercakap-cakap untuk menentukan menu makanan apa yang akan mereka buat. Aku suka pedas, jadi aku ingin membuat tempe balado, ujar Siti. Kalau aku suka rasa manis, jadi aku akan membuat semur tempe, kata Edo. Kemudian Lani berkata, aku ingin membuat tempe asam manis karena aku suka rasa asam dari saus tomat. Tapi aku lebih suka tempe goreng, ujar Udin.
Aku juga suka tempe goreng karena rasanya asin dan gurih. Dayu menambahkan pendapat Udin. Aku juga. Kata Beni. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat menu masakan tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, maka sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Di dalam keluarga, juga terdapat perbedaan kegemaran atau makanan kesukaan, sifat, dan kemampuan atau keterampilan. Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat. Keberagaman di rumah dapat membuat hidup lebih berwarna. Berikut contoh manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah, maka setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Kedua, dengan adanya keberagaman dalam keluarga, dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Ketiga, perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Nah, anak-anak, di sini terdapat berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Bisa kalian baca ya. Selanjutnya, dari semua yang dituliskan di sini, sekarang kita kelompokkan yuk apa saja sikap yang perlu ditiru dan sikap yang perlu dihindari jika terdapat perbedaan. Sikap yang perlu ditiru yaitu muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Sedangkan sikap yang perlu dihindari yaitu perang antar suku bangsa, berbeda pendapat, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, tidak mau bersatu. Anak-anak, sikap yang perlu ditiru itu memberikan akibat yang positif atau baik. Sedangkan sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik.
Kegiatan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis sudut. Anak-anak masih ingat dengan sudut dan bagian-bagiannya? Tentu masih ingat ya. Sekarang, simak penjelasan Miss Deli berikut. Di sini ada dua garis lurus yang saling berpotongan, yaitu garis AB berpotongan dengan garis BC, maka kedua garis ini disebut dengan sudut ABC. Cara menuliskan sudutnya, titik B berada di tengah ya anak-anak, karena titik B merupakan titik sudut. Selanjutnya anak-anak, di sini ada garis AB dan garis BC yang disebut dengan kaki sudut. Titik B disebut dengan titik sudut. Kemudian, jarak antara garis AB dengan garis BC disebut daerah sudut, yang merupakan besarnya sudut tersebut dan satuannya adalah derajat. Sampai sini sudah paham kan anak-anak? Kita lanjut ke jenis-jenis sudut. Ada yang tahu tidak? Ada berapa ya jenis-jenis sudut? Iya, betul. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Mari kita bahas ketiga sudut tersebut. Yang pertama, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Besar sudutnya adalah 90 derajat. Kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Besar sudutnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Ketiga, ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak. Kurang lebihnya Miss Deli mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.